Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum membahas mengenai pengertian manajemen sumber daya manusia, saya akan membahas sedikit apa itu manusia. Nah, manusia menurut para ahli dikatakan sebagai makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan orang lain, sehingga para ahli mengatakan bahwa manusia berperilaku mengikuti fungsi antara integrasi individu dari lingkungan. Artinya, manusia berperilaku dipengaruhi karakteristik individu itu sendiri dan oleh lingkungan. Nah, dalam konteks manajemen sumber daya manusia, lingkungan yang dimaksud di sini adalah organisasi atau perusahaan. Sehingga kita akan lebih mudah menjelaskan apa itu manajemen sumber daya manusia, di mana manusia yang ada di perusahaan dikelola. Menurut para ahli, kita dapat menyimpulkan manajemen sumber daya manusia adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengandalkan seluruh kegiatan pengadaan tenaga kerja, pengembangan karyawan, pemberian kompensasi, pemeliharaan karyawan, pemutusan hubungan kerja berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai sasaran dan tujuan individu, karyawan, perusahaan, dan masyarakat. Menurut saya, manfaat mempelajari manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk memperbaiki kontribusi produktif orang-orang atau tenaga kerja terhadap perusahaan dengan cara yang bertanggung jawab secara strategis, etis, dan sosial. Materi ini juga merupakan proses mengatur dan mengkoordinir sumber daya manusia yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan dengan keuntungan atau profit yang tinggi. Hal ini penting dipelajari karena beberapa hal, yaitu pencapaian tujuan dari suatu organisasi tidak dapat dicapai dengan cara yang sederhana. Dan manajemen sumber daya manusia merupakan ilmu yang berperan dalam pencapaian suatu tujuan dari organisasi ataupun individu, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan manusia dalam suatu organisasi sehingga dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, melatih manusia untuk bersifat hemat dan efisien. Tanpa adanya tenaga kerja yang kompeten, suatu organisasi dan atau perusahaan akan berjalan biasa-biasa saja, walaupun organisasi itu mampu bertahan. Karena alasan inilah, maka pembelajaran mengenai pengelolaan manajemen sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting. Saya akan membahas inti dari materi kelompok saya, yaitu hubungan serikat karyawan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000, Serikat Pekerja atau Serikat Buruh, dijelaskan bahwa serikat pekerja atau serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja. Sifatnya bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab dalam membela atau melindungi hak-hak pekerja dan keluarganya, termasuk untuk meningkatkan kesejahteraannya. Jadi serikat atau union itu adalah sebuah wadah yang khusus diperuntukkan untuk pekerja atau buruh. Serikat bisa dibuat oleh siapa saja, yang penting mereka adalah pekerja. Jadi dalam serikat, baik staf operasional, staf OB, sampai manajer bisa bersatu dalam satu serikat. Tapi ini juga kalau manajernya mau masuk satu serikat. Nah, untuk fungsinya sendiri, serikat sangat krusial. Kenapa? Karena untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak-hak dan hubungan industrial.
seberapa penting sih kita berserikat? Jadi di dunia sekarang ini, di mana kehidupan para pekerja yang sangat rentan akan beberapa hal seperti satu, stres akibat bekerja, jam kerja panjang, upah mepet, PHK, demosi, mutasi, dan hal-hal lainnya bisa terjadi tiba-tiba. Nah, dengan keberadaan serikat itu bisa membantu kita terhindar dari hal-hal tersebut. Terima kasih.